Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elida Hanum Lubis dengan NIM 2303481 dengan materi aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann pada perpindahan elektron dan ion. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Nah, untuk materi itu sendiri ada perpindahan neutron dikendalikan oleh beberapa peluang distribusi seperti sudut hambatan, jarak perpindahan, dan energi transfer. Simulasi dilakukan menggunakan model reaktor silinder dengan kedalaman bervariasi, serta fluks neutron mengikuti distribusi Poisson yang konsisten dengan statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, untuk Maxwell-Boltzmann itu sendiri adalah statistik klasik yang mengasumsikan partikel identik dan bebas mengisi keadaan energi, dan hubungan antara perilaku mikroskopik dan sifat makroskopik materi dijelaskan melalui distribusi statistik. Nah, fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dinyatakan dalam ruang fase 6 dimensi yaitu X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Adapun landasan teorinya itu, ion pada materi ionik terperangkap dalam ketebalan potensial. Ion tidak bebas bergerak seperti pada gas, namun dapat berpindah melalui mekanisme hopping, di mana hopping terjadi jika ion memiliki energi cukup untuk melewati bukit potensial itu sendiri. Adapun fenomena hopping itu sendiri berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan meloncati bukit potensial atau U0. Peluang ion memiliki energi QU0 mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann tanpa medan listrik. Nah, peluang perpindahan kiri, kanan, dan kanan ke kiri sama sehingga tak ada arus. Untuk perubahan tinggi bukit potensial itu sendiri, potensial kiri itu U ke L sama dengan 0 U0 dikurang QED per 2, dan potensial kanan itu U ke R sama dengan 0 U0 ditambah QED per 2, di mana perbedaan ini menyebabkan peluang hopping menjadi tidak simetris. Nah, untuk probabilitas hopping ion itu memiliki peluang menuju kanan. PKR itu EXP dikurang U0 dikurang QED per 2 per KT. Dan peluang menuju kiri itu atau PL XP min U0 ditambah QED per 2 per KT. Dan selisih peluang menentukan arah arus listrik. Untuk konduktivitas ionik itu sendiri mengikuti persamaan Archimedes. Nah, untuk EKA itu adalah energi aktivitas yang berhubungan dengan tinggi bukit potensial, dan konduktivitas naik eksponensial terhadap kenaikan suhu. Untuk grafik konduktivitasnya itu sendiri dalam eksperimen konduktivitas ditampilkan dalam grafik long rho vs 1 per T, di mana grafik menghasilkan garis lurus yang menunjukkan karakter Arrhenius. Untuk selanjutnya itu metode penelitian dengan simulasi menggunakan MATLAB R2008B, geometri model berupa silinder dengan radius tetap dan kedalaman bervariasi dengan 100.000 neutron disimulasikan dengan 50 langkah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada metode penentuan variabel awal posisi neutron acak dalam dominan silinder. Adapun kecepatan awal neutron itu diatur V ke X itu sama dengan V, untuk in V ke Y itu sama dengan 0, dan V ke Z itu sama dengan 0. Sel dianggap homogen berdasarkan ordemen free path. Nah, untuk metode penentuan posisi neutron itu sendiri
jalan bebas rata-rata atau mean free path menentukan posisi tumbukan. Untuk posisi acaknya itu sendiri X sama dengan L dikali R, dengan R itu adalah bilangan acak 0,1. Nah, adapun metode seleksi partikel dalam sel itu, neutron dalam suatu sel memiliki peluang tumbukan kelajuan relatif yang digunakan untuk menentukan interaksi antara partikel. Untuk yang selanjutnya itu metode perhitungan fluks, di mana sudut asimut acak sama dengan itu 2VR dengan kecepatan setelah tumbukan dihitung dari persamaan hamburan elastik fluks neutron dihitung dari distribusi kecepatannya. Untuk hasil simulasinya itu sendiri, distribusi fluks neutron dihasilkan untuk kedalaman 10 mm, 30 mm, 50 mm dengan histogram menunjukkan puncak selalu pada bin ketiga. Nah, pola distribusi menyerupai distribusi Poisson, dan untuk pengaruh kedalaman silinder itu semakin dalam silinder, semakin lama waktu simulasi. Hal ini disebabkan lintasan neutron lebih panjang dan lebih banyak interaksi. Adapun perbandingan dengan literatur itu hasil hampir mirip dengan penelitian Kuma et al. 2007, dan distribusi termen flux neutron meningkat akibat absorpsi. Kesetimbangan kesempurnaan tidak mencapai sebelum absorpsi. Untuk kesimpulannya itu sendiri, flux neutron mengikuti distribusi Poisson sesuai statistik Maxwell-Boltzmann. Dengan simulasi memerlukan waktu besar akibat jumlah partikel tinggi. Nah, terdapat perbedaan dengan literatur akibat ketidakpastian numerik. Ada pula untuk saran penelitiannya itu optimasi algoritma komputasi dan menggunakan perangkat komputasi yang lebih akurat dengan variasi geometri reaktor untuk aplikasi lebih luas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.